Bab 233. Pada saat ini, Chen Ye bisa merasakan energi pedang pembunuh naga. Sejak Lu Hanshuang memberinya pedang ini, dia menemukan hal yang luar biasa. Tapi apa yang luar biasa sekarang, visi yang dipicu ini terlalu menakutkan. Dia telah mendengar di Kunlun Su bahwa beberapa senjata, setelah terhunus, dapat membuat Wan Jian menyerah. Dia selalu menghina, lagi pula, cara kultivasi, senjata hanyalah alat bantu. Tapi sekarang, dia percaya itu. Pada saat ini, pedang pembunuh naga hanyalah pedang patah dan memiliki kekuatan seperti itu. Jika pedang patah disusun kembali, apakah penglihatan yang diinduksi akan tetap ada? Napasnya agak pendek. Chen Ye melihat pedang pembunuh naga yang melayang di depannya, dan mengulurkan tangannya untuk memegangnya, tapi sebelum dia bisa menyentuhnya, sebuah kekuatan kuat memantulkan tangannya. Pedang pembunuh naga sebenarnya menolaknya. Chen Ye tidak bisa menahan perasaan sedikit marah di hatinya. Setelah menggunakan pedang pembunuh naga begitu lama, pedang itu masih belum menyerah. Dia dengan cepat mengumpulkan energi sejati dantiannya dengan tangan kanannya, dan aliran udara samar tertinggal di antara jari-jarinya. Detik berikutnya, dia langsung memegang pedang pembunuh naga. Bahkan jika lawan melawan, Chen Ye merasakan kejutan di organ dalamnya. Tapi Chen Ye tidak punya rencana untuk melepaskannya sama sekali. Tidak hanya itu, aliran truk yang stabil mengalir ke dalamnya. Roh jahat Chen Ye menutupi seluruh tubuhnya, matanya seperti pedang, sangat tajam. Jika pedang yang patah tidak dapat ditundukkan, bagaimana dia bisa menaklukkan pedang yang ditempa ulang? Napas Chen Ye semakin kuat, dan bahkan Juya di sampingnya merasa sangat tidak nyaman. Wajahnya pucat, dan ada bekas darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Tuan Ye. Dia mengingatkan dengan suara gemetar. Chen Ye melirik Juya, dan kemudian tiba-tiba, dengan putaran telapak tangannya, dia mengambil kembali pedang pembunuh naga. Aura mengerikan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Pedang pembunuh naga tampak sedikit tidak puas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Terima kasih, Tuan Ye. Juya merasa lega. Ikutlah dengan saya akan membawa Tuan Ye masuk. Keduanya memasuki ruang casting pedang dan menemukan bahwa masih ada 6 pintu. Dia akhirnya mengerti mengapa keluarga Ju harus membeli bangunan di seluruh area, dan hanya dengan cara ini ruangan rahasia seperti itu dapat didirikan. Di tengah 6 pintu berdiri sebuah batu panjang. Batu itu memancarkan nafas yang sangat kuat. Mendekati batu ini, Chen Ye dapat dengan jelas melihat bahwa pedang pembunuh naga bergerak lagi. Tuan Ye, batu ini adalah batu Poshuan, dan pedang pembunuh naga di tangan Tuan Ye terbuat dari batu ini. Ini juga merupakan bahan utama dalam mulut Tuan Ye. Juya memperkenalkan. Chen Ye mengangguk dan menunjukkan pedang pembunuh naga lagi. Hampir seketika, dia merasakan hisapan yang kuat datang. Ding! Dengan suara, pedang pembunuh naga terlepas lagi. Itu secara langsung dan tegas dimasukkan ke batu Poshuan, dan atmosfer kuno melonjak ke segala arah. Tuan Ye, tampaknya pedang ini juga mengenali bahwa batu pelempar pedang ini memiliki atribut yang sama. Juya sedikit terkejut, lalu menatap Chen Ye dalam-dalam, dan berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, apakah Anda akan menyusun kembali pedang ini sekarang? Ya. Jawab Chen Ye. Semakin cepat pedang ini ditempa ulang, semakin baik untuknya. Juya mengangguk, lalu menepuk telapak tangannya, dan salah satu dari 6 gerbang tiba-tiba terbuka. Api itu menyilaukan di dalam. Seorang lelaki tua berjubah hitam dan bersenjata lengkap keluar. Wajah lelaki tua itu penuh dengan kesombongan dan kepercayaan diri, dan dia memegang palu untuk menempa senjata di tangannya. Jelas, dia adalah ahli pedang. Kekuatan kuncinya tidak lemah. Orang tua itu melirik Chen Ye, dan akhirnya matanya tertuju pada Juya. Xiao Ju, kamu akhirnya di sini. Juya mengangguk, dan kemudian memperkenalkan kepada Chen Ye, Tuan Ye, orang ini adalah Hilau, seorang ahli pedang papan atas yang secara khusus saya undang dari ibu kota. Hilau dan kakek saya adalah teman dekat. Ini adalah tempat kedua di Tiongkok, dan tidak ada yang berani bersaing untuk posisi pertama. Ini hampir merupakan evaluasi tertinggi Juya. Hilau membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Xiao Ju, kamu terlalu bangga dengan lelaki tua itu. Cina memiliki banyak sumber daya, dan tentu saja ada banyak ahli. Meski begitu, nada suara lelaki tua itu penuh dengan kesombongan. Karena dia memiliki otoritas mutlak dalam bidang casting pedang. Chen Ye memiliki ekspresi aneh, melirik Hilau di depannya, dan bertanya pada Juya, untuk apa kamu membawanya ke sini? Juya terkejut, dan berkata dengan terkejut, bukankah Tuan Ye ingin melemparkan pedang? Bahan yang dibutuhkan untuk melemparkan cahaya pedang tidak cukup. Yang paling penting adalah penguasa pedang. Akulah yang melakukannya.
yang mengundang Tuan Ye untuk melemparkan pedang untuk Tuan Ye. Juya berpikir bahwa Chen Ye akan berterima kasih padanya, tetapi dia tidak berharap Chen Ye menggelengkan kepalanya. Saya tidak membutuhkan ahli pedang, biarkan dia pergi, terima kasih. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Juya berubah, dan matanya yang indah penuh kejutan. Tidak perlu ahli pedang. Tanpa ahli pedang, bagaimana bisa Tuan Ye membuat pedang? Hilau juga cukup malu, dia adalah master pembuat pedang top, dan sekarang anak ini benar-benar membiarkannya pergi. Pedang casting adalah kerajinan yang membutuhkan banyak kemahiran. Butuh puluhan tahun pencelupan untuk mencapai sesuatu. Kekuatan seni bela diri mungkin tergantung pada bakat. Tapi tentang casting pedang, ini benar-benar akumulasi keringat. Bahkan tidak berbakat. Keluarga Ju mereka memiliki hak mutlak untuk berbicara di area ini. Tapi sekarang, jika Tuan Ye tidak membutuhkan Hilau, apakah mungkin untuk menempa pedangnya sendiri? Pada saat ini, Hilau, yang tidak jauh, benar-benar biru. Dia tidak berencana untuk keluar dan melemparkan pedang. Jika bukan karena undangan Juya, dia tidak akan datang sama sekali. Selain itu, dia mendengar bahwa pedang ini adalah pedang legendaris yang pernah ditempa oleh keluarga Ju. Dia sangat tertarik. Dan dia sangat yakin bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang ingin menyusun kembali pedang ini dan menggunakan pedang ini dengan kekuatan maksimalnya. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Chen Ye. Wah, apakah kamu bercanda? Aku harus melemparkan pedang ini. Kemarahan Hilau langsung mencapai puncak kepalanya, dia merasa seperti sedang ditipu. Chen Ye sedikit tidak berdaya, dan undangan Juya kepada Tuan He sama sekali tidak perlu. Jika pedang Anda sendiri rata-rata, bukan tidak mungkin untuk memperbaikinya untuk orang tua ini. Tapi ini adalah pedang pembunuh naga. Sangat mungkin untuk menjadi senjata terkuatnya di tahun depan, Chen Ye. Jika itu disempurnakan untuk orang lain, dia tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu cara melemparkan pedang, ada teknik dalam aliran informasi yang diberikan Luo Yuntian kepadanya yang disebut casting pedang. Metode casting pedang ini benar-benar di depan semua master casting pedang di Cina. Mengapa memberikan pedang roh kepada orang-orang vulgar ini? Aku berkata, aku tidak membutuhkan ahli pedang. Chen Ye berkata dengan ringan. Hilau juga keras kepala, baru saja akan berbicara, Juya buru-buru datang untuk membereskan semuanya. Hilau, jangan marah, kita semua untuk pedang ini. Setelah selesai berbicara, Juya mendatangi Chen Ye dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda tidak akan melemparkan pedang hari ini? Chen Ye menggelengkan kepalanya, karena aku di sini, tentu saja aku ingin melemparkan pedang. Lalu, Juya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu, Tuan Ye, Anda tidak ingin membuat pedang sendiri. Bab 234. Ya, aku membuatnya sendiri. Chen Ye berkata dengan enteng, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang lumrah. Mendengar kalimat ini, Juya dan Hilau menarik napas dalam-dalam. Keduanya bahkan melebarkan mata, menatap Chen Ye seperti orang gila. Setelah beberapa lama, Hilau tertawa, Nak, kamu bilang kamu membuat pedang, apakah kamu tahu cara membuat pedang? Apakah kamu tahu 6 metode membuat pedang? Apakah kamu tahu 7 prinsip pembuatan pedang? Anda tahu jenis api apa yang menghasilkan jenis apa? Pedang. Hilau mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut, mencibir hingga ekstrim di dalam hatinya. Bahkan jika anak ini lahir di keluarga pembuat pedang dan telah terpesona olehnya sejak kecil, dia tidak memenuhi syarat untuk menempa pedang itu. Hancurkan saja pedang itu. Saya tidak mengerti, tapi saya pemilik pedang pembunuh naga. Saya memiliki keputusan akhir dalam menempanya. Ada jejak nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nada suara Chen Ye. Kamu, Hilau dengan marah menunjuk Chen Ye dan terdiam sesaat. Dia melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada anak laki-laki sombong sepertimu. Tapi tolong ingat bahwa tindakan bodohmu akan menghancurkan pedang suci. Guntur menyambar. Juya menggigit bibir merahnya dengan ringan, dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye akan membuat pedang sendiri. Tuan Ye, apakah kamu tidak lagi memikirkannya? Meskipun pos Wanjian ini sudah menjadi milik Chen Ye, awalnya adalah harta keluarga Ju. Dia tidak akan bisa menjelaskannya jika terjadi kesalahan. Chen Ye menggelengkan kepalanya, jangan pikirkan itu, aku akan membuat pedang sekarang. Apakah semua yang kamu siapkan sudah siap? Tuan Ye, semuanya sudah siap. Di belakang pintu ketiga. Baik. Mata Chen Ye menyipit, dan dia berjalan menuju pos Xuanxi dan pedang pembunuh naga. Ketika dia datang ke pos Xuanxi, energi sejati Chen Ye mengembun, dan telapak tangannya menampar pos Xuanxi. Ambil langsung dan menuju pintu ketiga.
Melihat adegan ini, Juya dan Hilau sedikit menyipit, tetapi tidak banyak bicara. Karena batu poshuan ini sangat padat dan kecil, beratnya 10.000 kg, mereka dapat mengangkatnya dengan sangat mudah, setidaknya mereka tidak dapat melakukannya. Hilau juga mengikuti, mendengus dingin di mulutnya, sedikit kekuatan dan kultivasi. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membuat pedang, anak laki-laki yang rambutnya tidak tumbuh merata. Bang! Pintu ketiga ditendang terbuka secara langsung, ada banyak ruang di dalamnya, dan bahan untuk membuat pedang sudah tersedia. Chen Ye menempatkan poshuan Si di tungku penempaan pusat, dan langsung menyalakan api. Melihat Juya dan Hilau juga masuk, dia tidak banyak bicara, kebanyakan orang tidak bisa belajar cara melemparkan pedang dalam formasi ini. Api yang mengamuk mengembun di batu poshuan. Chen Ye memegang batu roh yang disiapkan di depannya di telapak tangannya. Lalu dia menembak. Tenggara, Barat Laut, Zenggongge, Istana Yan. 6 batu roh jatuh di sekitar poshuan Si. Kemudian, Chen Ye menampar telapak tangannya dengan keras, dan semua bahan di tubuhnya bergetar. Chen Ye sangat marah sehingga dia mendorong dengan keras. Langsung meleleh menjadi api. Kembang api. Suhu seluruh ruangan tiba-tiba meningkat. Daya tembak yang kuat secara langsung membuat poshuan Si menjadi merah. Pedang pembunuh naga yang dimasukkan di dalamnya juga sedikit bergetar, seolah-olah akan keluar kapan saja. Chen Ye memaksa darah dari ujung jarinya, dan darah itu menarik rune kuno langsung di platform casting pedang. Rune out. Suasana seluruh rumah telah benar-benar berubah. Juya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dia bahkan merasa bahwa medan magnet di bawah kakinya telah berubah. Hilau Meiyu agak rumit. Meskipun dia merasakan perubahan di rumah, dia telah melemparkan pedang secara diam-diam selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat metode casting pedang ini. Dia mencibir, berpura-pura. Kesombongannya tidak akan pernah menyerah kepada orang lain. Pada saat ini, mata Chen Ye tiba-tiba tertutup, dan dia mengeluarkan napas yang sangat kuat. Seperti ahli pedang. Jari-jarinya terjepit, dan kecepatannya semakin cepat. Sentuhan menyebalkan yang tertinggal di ujung jari. Tiba-tiba, matanya terbuka, dingin dan serius, tangannya tersebar merata, dan bahan yang tersisa semuanya ditangguhkan di bawah kendali Truki. Kemudian dorong dengan keras. Nyala api semakin terang. Pada saat ini, semua orang tidak dapat melihat poshuan Si dan pedang pembunuh naga di dalamnya. Hanya ketahuilah bahwa ada energi kuat yang terus-menerus meluap. Wajah Chen Ye pucat, dan dia bisa merasakan kegilaan dantiannya yang menyebalkan lewat. Dibutuhkan terlalu banyak kemarahan untuk menempa pedang. Punggungnya basah kuyup. Lemah sampai ekstrim. Dia menopang tubuhnya, terus menjepit jarinya, dan bergumam di mulutnya, Wan Jian memiliki roh ratusan miliar dalam hidupnya. Semakin jauh ke Tuhan, pergi ke pedang lebih dekat. Dunia ini ganas dan tidak dapat diprediksi. Nama, roh tidak berani maju, panggil nama pedang 3 kali, roh pedang akan dihancurkan, pedang di langit, dan pedang di tanah akan melihat kejahatan. Ketika Wan Jian mendengarkan perintahnya, 3 kata ini muncul. Nyala api tiba-tiba meledak. Tampaknya telah berubah menjadi naga api, mengaum dengan mengerikan. Dan naga api itu bukan lagi poshuan Si, dan ia memiliki bentuk pedang yang samar. Yin naga bergema di seluruh ruangan, dan kekuatan yang kuat membuat Juya dan Hilau mundur selusin langkah. Ini, Hilau tercengang, matanya penuh horor. Bagaimana bisa? Dia menatap bentuk pedang dalam nyala api. Meskipun tidak sepenuhnya disempurnakan, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Chen Ye sedang menempa pedang. Benar-benar membuat pedang. Terlebih lagi, metode lempar pedang ini mengejutkan dan membuat para hantu dan dewa menangis. Selama ribuan tahun di Cina, tidak ada yang pernah membuat pedang seperti ini. Bagaimana dia melakukannya tanpa bantuan alat lempar pedang itu? Kuncinya adalah semuanya sempurna. Perubahan mendadak itu seperti palu yang berat, dan itu menghancurkan hati Hilau. Napasnya agak pendek, dan hatinya yang arogan benar-benar menghilang. Saat ini, dia hanya bisa diyakinkan. Terjebak. Dia tiba-tiba menarik tangannya dan menampar wajahnya. Sangat renyah. Mata Juya Mei di samping penuh keheranan. Ketika dia mendengar tamparan itu, dia memandang Hilau dengan rasa ingin tahu, Hilau, kamu. Hilau menatap Chen Ye, menelan ludahnya, dan kemudian menjelaskan, tamparan ini karena mata anjing sialanku, dan kedua, aku ingin melihat apakah aku sedang bermimpi. Siapa itu? Bagaimana bisa ada metode seperti itu? Metode melempar pedang ini sangat cocok untuk api dan memadatkan pedang. Seluruh wasiat jelas merupakan orang pertama. Mendengar evaluasi tinggi Hilau, mata Juya Mei penuh dengan kecemerlangan, tetapi dia tidak berbicara.
Hanya ada kejutan dan keheranan di hatinya. Apa asal-usul Chen Ye ini? Kecuali selama 5 tahun kekosongan itu, dia tahu segalanya tentang Chen Ye. Tetapi bahkan jika dia telah memperoleh petualangan yang menantang surga dalam 5 tahun, itu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Bagaimanapun, keluarga Zhu tidak boleh memiliki hubungan buruk dengan Chen Ye. Sama sekali tidak. Pada saat ini, tubuh Chen Ye merasakan kelelahan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan formasi untuk melemparkan pedang. Dia pikir itu akan mudah, tetapi siapa yang mengira itu akan sangat merusak tubuhnya. Aliran-aliran sejati yang stabil dari dantian mengalir menuju pedang pembunuh naga. Pada akhirnya, ki dantiannya hampir habis. Namun, pedang pembunuh naga berangsur-angsur terbentuk. Bahkan ada suara pedang yang berasal dari api.